Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada lanjutan dari kuliah listrik magnet, program studi fisika Institut Teknologi Sumatera. Ya, materi magnetostatik ini adalah materi yang disampaikan setelah UTS ya, berhubung karena di prodi kita atau di kurikulum kita listrik magnet merupakan mata kuliah 4 SKS, sehingga kita langsung atau kita membahas magnetostatik itu setelah UTS. Mungkin di kampus-kampus lain yang lain ada 3 SKS, cuman ada 2 mata kuliahnya di semester ganjil dan semester genap gitu ya. Jadi kalau di ITERA sendiri ada 4 SKS dan materi ini adalah setelah materi UTS. Adapun kuliah ini ya, saya tekankan lagi bahwasanya ini merupakan hal yang rutin kita laksanakan, namun karena adanya penyebaran virus corona ya, yang sampai sekarang kita sudah mendapatkan surat edaran dari rektor bahwasanya kelas ditunda, bukan ditunda ya, diganti dengan metode tatap muka dengan online ya atau daring ya. Nah, ini adalah salah satu cara saya untuk mengganti kelas, sehingga di sini nanti akan muncul jadi absensi mahasiswa nanti berupa di kolom komentar ya. Jadi akan ada di kolom komentar. Jadi jika tidak absen di kolom komentar berarti tidak hadir ya. Oke, demikian untuk pemberitahuan hal tersebut ya. Jadi dalam 2 minggu ke depan kita akan kuliahnya secara online seperti ini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita kali ini, yaitu tentang magnetostatik ya. Sebelum UTS, kita telah membahas fenomena kelistrikan, terutama listrik statis. Ya, dan di sini kita membahas magnetostatik ya, atau magnet statis ya. Ya, materi ini sebenarnya sudah juga dipelajari, basicnya itu di fisika dasar 2. Namun begitupun tetap kita akan coba untuk recall kembali, untuk merecall ya materi-materi atau ilmu yang sudah kalian dapatkan ketika di fisika dasar 2. Nah, ingat ketika kita berbicara tentang magnet ya, magnet itu terdiri dari 2 kutub ya, utara dan selatan, north dan south ya. Nah, jadi untuk menggambarkan bagaimana gaya pada magnet ini, karena kita tahu ya, jika seumpamanya saya punya magnet seperti ini, lalu saya dekatkan dengan magnet sejenis dengan kutub yang sejenis, maka magnet tersebut akan saling ya tolak menolak ya. Nah, kenapa bisa saling tolak menolak? Karena adanya gaya magnet yang ditimbulkan oleh medan magnet permanen ya. Nah, seperti apa gaya magnet permanennya? Atau ya, gaya magnet tadi kita gambarkan dengan garis gaya magnet. Sama dengan menggambarkan muatan ya, muatan listrik, kita menggambarkannya dengan garis gaya listrik. Nah, untuk magnet kita menggambarkannya dengan garis gaya magnet ya, seperti ini. Oke, dengan arah dari utara ke selatan ya, seperti ini, dan seterusnya ya. Nah, kita perkenalkan garis gaya magnet ini ya. Garis gaya magnet sebenarnya hanya untuk memvisualisasikan seperti apa sih interaksi antar magnet nantinya dan antara magnet dengan benda-benda lainnya. Jadi ini hanya visualisasi kita sebenarnya untuk mempermudah ya, bagaimana nanti kita menjelaskan interaksi antara medan magnet dengan muatan, dengan arus dan sebagainya. Ya, nah di sini kita perlu lihat ya, konsep-konsep dari garis gaya magnet itu adalah yang pertama, kita menggambarkan garis gaya magnet itu dari utara ke selatan dan masuk di kutub selatan seperti ini ya. Lalu kita lihat bahwasanya kerapatan garis gaya persatuan luasnya itu di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnetnya. Jadi di sini kita dapatkan seumpamanya lebih rapat atau di sini lebih rapat, maka kita katakan di sini lebih kuat medan magnetnya ya. Dan kita pasti akan dapatkan bahwasanya garis gaya magnet itu paling rapat di daerah kutubnya ya, di daerah kutub. Artinya di daerah sini adalah medan magnet yang paling kuatnya.
Dan makin jauh dari kutubnya, maka akan semakin kecil pengaruh dari medan magnet tadi, sehingga garis gayanya itu juga nanti akan semakin renggang ya. Artinya semakin renggang berarti medan magnetnya akan semakin kecil. Ya. Nah, sehubungan dengan garis gaya magnet tadi, di sini kita perlu tekankan ya, hingga pada detik ini atau hingga pada saat ini kita mengatakan tidak ada muatan magnet ya. Tidak seperti pada elektrostatis, kita punya muatan positif, muatan negatif. Nah, di medan magnet atau di magnet ini kita tidak mempunyai muatan magnet ya, atau kita tidak mempunyai monopol magnet ya. Maksudnya apa? Jika ini kita potong ya, jika magnet ini saya potong sebesar ini utara ya, maka saya akan selalu menemukan utara selatan. Saya potong ini lagi, saya akan terus menemukan utara selatan. Saya potong ini lagi, saya akan terus menemukan utara selatan hingga kita tetap tidak akan menemukan muatan magnet. Nah, itu untuk sampai saat ini ya. Hanya saja banyak sekarang ya yang bidang riset untuk meneliti monopol magnet ya. Jadi cukup ya, walaupun sekarang jadi kita tidak bisa mengatakan, saya hanya bisa mengatakan sampai saat ini tidak ada muatan magnet. Apakah nanti akan ditemukan adanya monopol magnet? Kita wait and see aja, atau mungkin ada yang tertarik nanti bisa mempelajari lebih lanjut tentang monopol magnet ya. Nah, kita telah membahas tentang garis gaya magnet, sekarang kita membahas tentang medan magnet ya. Medan magnet. Oke, ya. Terkait medan magnet ya. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan garis gaya magnet tadi. Medan magnet kita simbolkan dengan B ya, dengan B. Ya. Medan magnet kita simbolkan dengan huruf B besar ya. Nah, tadi kita punya ya garis gayanya seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, kita tinjau, jika kita tinjau di titik ini, maka medan magnetnya di titik ini ya, di titik kutubnya ini ya, maka kita dapatkan medan magnetnya di sini adalah ke arah luar. Dan di sini medan magnetnya adalah masuk ya. Nah, di titik ini kita menemukan ke sana ya, dan seterusnya ya. Dan kalau di titik ini kita menemukan ke sini medan magnetnya ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwasanya arah garis gaya magnet di titik tertentu ya, itu sama dengan ya garis singgung medan magnetnya dengan garis gaya magnet. Jadi dia merupakan garis singgung ya. Jadi kalau kita tinjau di titik ini di mana, maka tinggal kita ambil garis singgungnya dengan garis singgung antara medan magnet dengan garis gaya magnet. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana ya, tadi ketika saya dekatkan magnet yang kutubnya sejenis, maka dia akan saling tolak menolak. Dan ketika sejenis, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Maka tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah karena ya medan magnet tadi atau magnet permanen kita tadi mempunyai apa yang kita sebut dengan gaya magnet ya, gaya magnet ya. Jadi nah, sekarang untuk dua buah magnet kita bisa menentukan bagaimana gaya magnetnya ya. Nah, sekarang bagaimana jika gaya magnet tersebut kita dekatkan pada arus listrik ya. Jadi tadi kita baru membahas tentang bagaimana magnet didekatkan dengan magnet. Nah, sekarang bagaimana ketika saya mempunyai kawat yang saya aliri arus listrik, lalu saya dekatkan ke arah atau ke area medan magnet, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, nah saya buat ilustrasinya seperti ini. Saya punya seumpamanya, saya punya baterai seperti ini ya. Punya baterai seperti ini berarti positif ya. Dan di sini oke, kita buat baterai yang seperti ini aja, ini negatifnya ya. Oke, lalu kita kenakan ya, kita buat seperti ini ke suatu kawat. Saya buat kawatnya seperti ini deh ya.
Jadi saya kenakan ke suatu kawat, ya. Ini saya hubungkan ke sini. Lalu di sekitar kawat tersebut saya, ya, ini kawat kita tadi, ya. Lalu di sekitar kawat tersebut saya punya magnet U seperti ini. Ya. Artinya apa? Artinya di sini akan muncul medan magnet ya ke sana ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, kita alirkan arus tadi ke arah ini ya. Jadi arusnya tadi mengalir ke arah ini. Ya, ini arus ya. Ini juga akan ngalir ke sana ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa yang akan terjadi di sekitar kawat ini. Ya. Nah, jika kita perhatikan jika kawatnya cukup tipis, maka kita akan memperhatikan ya kawat tersebut akan akan membengkok. Nah, dia akan membengkok ke arah bawah ternyata ya. Jadi dia membengkok ke arah bawah. Jadi saya punya bengkokan ke arah bawah ya. Karena apa? Karena adanya gaya magnet tadi F ke bawah ya, seperti ini ya. Ya. Namun, apa yang terjadi jika kutubnya ini saya ubah? Sekarang saya punya tadi ya baterainya seperti ini kutub positif dan ini kutub negatifnya ya. Saya kenakan tadi kita punya kita punya di sini medan magnetnya ya. Lalu kita dekatkan ke kawatnya tadi di sini. Lalu kawat ini kita kenakan, kita ubah ya. Kita ubah sekarang posisinya. Sekarang ini kita alirkan ke sini. Lalu ini kita alir seperti ini ya. Jadi sekarang arah alirannya seperti ini, terbalik ya. Maka ternyata yang saya temukan adalah bahwasanya kawat saya tadi, lihat di sini kita punya medan magnetnya tadi ya. Utara selatannya, di sini utara, di sini selatan ya. Sama ini utara, ini selatan. Maka saya mendapatkan bahwasanya kawat saya ini akan bengkok ke atas. Ya, F ke atas. Nah, di sini kita temukan bahwasanya kawat tersebut mengalami gaya tarikan ke atas jika tadi ini saya buat seperti ini skemanya, dan dia mendapatkan gaya ke bawah jika skemanya seperti ini. Ya. Nah, hal ini menarik. Artinya apa? Artinya gaya magnet ini bisa berpengaruh atau bisa mempunyai kontak kepada kawat yang saya aliri arus listrik. Ingat, di kasus pertama tadi hanya antara magnet dengan magnet, sekarang antara magnet dengan kawat yang dialiri arus listrik. Ya. Nah, di sini maka ini adalah salah satu pembahasan khusus yang kita bahas nantinya dalam mempelajari gaya magnet, atau yang kita sebut dengan apa? Ya, kita sebutlah dia dengan gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz gaya Lorentz itu adalah gaya magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik ya. Oke, kita lihat komponen apa saja yang berpengaruh pada gaya Lorentz ini. Kita punya arus listrik, kita punya panjang kawat, dan kita punya medan magnet. Ya, yang mana jika kita telisik lebih jauh lagi, kita akan mendapatkan hubungan ya F sama dengan I L cross B. Ya, IL, L itu adalah vektor panjang kawat, dengan L adalah vektor panjang kawat, dan B adalah vektor medan magnet ya. Vektor medan magnet dengan satuan adalah Tesla ya. Ini tadi adalah meter. Nah, di sini menarik, kita temukan vektor panjang kawat. Vektor panjang kawat itu apa? Oke, kalau kita tinjau kawat yang ini kasus A, skema A, ini skema B ya. Di skema A ini kita perhatikan arusnya tadi mengalir ke arah kiri. Vektor berarti kita punya panjang dan arahnya.
Nah, di sini arah kawat itu searah dengan arah arus listrik, ya. Jadi kita perlu garis bawahi di sini adalah vektornya di sini adalah searah dengan arus listrik, ya. Sehingga jika di kasus B, jadi di kasus A vektor arusnya ke arah kanan. Nah, vektor di kasus B vektor panjangnya, vektor panjang kawatnya adalah ke arah kiri seperti ini. Ya, jadi di sini jelas ya bahwasanya kita akan mendapatkan ini. Nah, kenapa muncul IL cross B? Ya, kenapa muncul bagian ini? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita menggunakan kaidah skrup putar kanan, ya. Ya, boleh menggunakan aturan skrup putar kanan, ya. Jadi boleh menggunakan aturan skrup putar kanan. Jadi kita perhatikan apa yang dimaksud dengan aturan skrup putar kanan, ya. Kita tinjau kasus A, ya. Kita tinjau kasus A. Maka kita dapatkan, ya, medan magnetnya ke arah sini. Kita dapatkan arahnya arah arusnya atau vektor panjangnya ke arah kanan. Maka jika saya punya ini B, ini L, maka apabila saya putar ke kanan, jadi saya masukkan skrup ke sini, saya buat arahnya silang seperti ini, ya. Skrupnya saya letakkan ke sini, lalu saya putar skrupnya ke arah kanan seperti ini. Maka yang terjadi apa? Maka saya akan dapatkan skrupnya masuk ke dalam atau masuk, ya. Artinya gayanya adalah ke arah bawah. Gaya di sini sesuai dengan arah skrupnya, masuk atau keluar. Nah, coba kita tinjau di sini. Kita punya medan magnet di skema B. Kita punya medan magnetnya tadi ke arah sana B. Lalu kita punya arah arusnya ke arah sana, ya. Maka ini ketika saya ntar biar sama, ya. Ya. Ya, ini tadi arah arusnya atau arah L-nya. Nah, ini apabila saya masukkan ke sini skrup saya, ya, skrup lalu kita putar kanan, maka yang terjadi apa? Skrup akan keluar, ya. Skrup akan keluar dari kertas atau dari bidang. Maka di sini skrupnya arah atas. Ya, ini untuk menentukan arah gaya Lorentz tadi, ya, di sekitar kawat yang kita aliri arus. Cukup, ya. Ini untuk makanya kita dapatkan L cross B di sini, ya, atau yang kalau kita tuliskan dalam bentuk skalarnya berarti ILB sin theta, ya. Atau kita dapatkan dalam bentuk skalarnya F sama dengan ILB sin theta. Atau mungkin ketika kalian SMA tulisannya bil sin theta, ya. Jadi kurang tepat kalau kita menggunakan tulisan bil sin theta karena di sini yang perlu dilihat adalah operasi antara L dan B-nya, vektor L panjang kawat dan vektor medan magnetnya. Ya, ini untuk gaya Lorentz atau gaya pada muatan atau pada kawat yang kita aliri arus listrik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana gaya pada muatan yang bergerak, gaya magnet, ya, gaya magnet pada muatan yang bergerak. Artinya kita lihat gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, ya, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, ya. Nah, kita tadi membahas bahwasanya F sama dengan IL cross B, ya. Ini adalah kawat yang kita aliri arus listrik. Artinya apa? Artinya bahwasanya, lihat bahwasanya tadi kita punya kawat di sini yang dialiri oleh arus listrik. Kita sudah mengetahui bahwasanya ketika kita aliri arus listrik, maka akan ada muatan yang mengalir. Itu artinya apa? Di dalam kawat ini ada muatan yang mengalir. Artinya, jika dia dikenai atau jika muatan tadi melewati medan magnet ini, maka otomatis muatan yang ada di dalam kawat ini juga akan mengalami gaya, ya. Atau kalau kita tuliskan begini, kita tuliskan bahwasanya panjang dari panjang dari kawat yang dikenai oleh medan magnet ini seini, ya.
kita buat panjangnya adalah delta L ya. Saya punya berarti F saya sekarang adalah F sama dengan I delta L cross B. Ya, dengan delta L itu adalah elemen kawat yang dikenai medan magnet, ya. Oke, nah kita tahu bahwasanya medan list atau arus listrik itu adalah muatan yang mengalir, delta Q atau Q muatan total ya, atau I sama dengan Q per delta T. Yang artinya apa? Yang artinya saya punya sekarang Q per delta T, delta L cross B. Atau saya bisa tuliskan lagi F sama dengan Q delta L per delta T cross B. Yang mana ini tidak lain dan tidak bukan adalah delta L per delta T, elemen panjang per satuan waktu, yang merupakan definisi dari kecepatan. Ini artinya apa? Ini adalah kecepatan dari muatan yang mengalir ya. Kecepatan dari muatan yang mengalir atau yang bergerak di sekitar medan di kawat ya, bergerak di dalam kawat di sekitar medan magnet ya, sekitar medan magnet. Maka kita sekarang bisa tuliskan F kita sebagai F sama dengan Q V cross B, atau boleh juga kita tuliskan dalam bentuk Q V B sin theta. Nah, ini adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Yang artinya apa? Ini nanti kita akan membahas ya, bagaimana jika saya mempunyai muatan, saya tempatkan ke suatu medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus, itu bagaimana gerak dari muatan ya. Nah, demikian untuk ini ya, untuk materi pengantarnya magnetostatik. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.